Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabar? Semangat terus untuk berkarya. Pengalaman menjadi konten kreator itu pasti berbeda-beda. Setiap yang punya channel itu tentunya pengalamannya akan berbeda. Nah, dalam kesempatan kali ini pun saya akan menceritakan bagaimana caranya channel Bala Tutorial mulai dari nol sampai monetisasi. Inilah pengalaman saya ketika mengawali membuat sebuah channel. Di awal-awal saya itu disarankan oleh teman saya yang sudah punya channel dan sudah berjalan membuat konten. Nah, ketika itu saya agak bingung juga untuk apa gitu ya buat channel. Nah, dia menyarankan sebenarnya channel itu untuk menyimpan video atau untuk menyimpan histori. Istilahnya kalau HP kita penuh, maka simpanlah di YouTube atau di channel. Nah, mulailah saya berpikir, oh betul juga ya, karena kan kebetulan yang namanya HP yang ada yang saya miliki ketika itu ya, ketika diisi dengan video ya udah selesai penuh. Nah, maka berpikirlah saya untuk membuat channel. Bahkan yang merekam pertama kali pun itu teman saya. Jadi dia sengaja mencontohkan gitu ya. Bahkan dia juga yang membuatkan channelnya. Nah, maka cobalah gitu ya. Di ketika itu di bulan Juli itu mengupload video pendek lah. Video yang ya yang ada di sekitar kita. Itu di bulan Juli itu membuatlah video pendek kemudian diupload oleh teman saya. Nah, ternyata ketika diupload selang beberapa jam gitu ya, ada yang nonton. Nah, disitulah mulai ketertarikan saya. Oh, ternyata betul ya. Ketika kita membuat video, meskipun itu pendek, ternyata ada yang nonton. Nah, seiring dengan waktu, awalnya kan saya buat channel itu namanya agak panjang dan sulit gitu ya untuk disampaikan kepada orang. Nah, tiba-tiba saya belajar gitu ya kepada tutorial yang menjelaskan bahwa nama channel itu jangan terlalu panjang ya, kalau bisa 2 kata 2 kata saja supaya mudah. Kemudian jangan sama dengan orang lain. Nah, gitu ya. Nah, maka saya rubah aja yang tadinya agak panjang, saya rubah menjadi 2 kata, yaitu Bala Tutorial. Nah, itu yang mengawali saya membuat nama channel. Nah, saya cari-cari ternyata memang nggak ada ya Bala Tutorial di beranda gitu. Kalau yang mengambil bala di awal dengan ujungnya yang lain itu ada. Tapi kalau Bala Tutorial memang belum ada. Maka putuskanlah nama channelnya saya rubah menjadi Bala Tutorial. Nah, setelah itu saya buatlah video ya biasa. Saya mencari ide-ide apa gitu ya yang harus saya sampaikan, karena terus terang saja kan saya ini baru gitu ya, baru mengenal ini yang disampaikan apa gitu ya, karena memang ada tutorialnya gitu di ujung, jadi otomatis kan saya itu harus memuat video-video yang sifatnya tutorial. Dan ya saat itu saya random aja lah, yang penting menjelaskan tutorial. Nah, tutorial apa aja lah gitu ya, termasuk tutorial untuk setting internet gitu kan, setting pemancar wifi. Nah, itu juga
saya masuk kategori tutorial gitu ya. Nah, maka itulah sebagai bahan untuk menjadi materi video saya. Nah, semakin ke sini ya saya melihat tutorial bagaimana untuk mengelola sebuah channel. Nah, memang saya juga menyadari saya ini belum paham ya untuk menyeting ataupun apa itu ya, mengolah yang namanya YouTube Studio contoh ya. Saya belum paham betul, tapi kan yang terpenting gini, ketika itu ya fokusnya saya ingin monet aja gitu ya. Karena video apapun, meskipun itu video apa adanya gitu ya, video sederhana, tapi monet mah bisa iya gitu. Monet mah bisa gitu. Saya melihat ya dari video-video yang lain, makanya saya ini nggak melihat yang bagus-bagus dulu, yang standar-standar aja gitu ya videonya. Tapi kok bisa monet juga, bagaimana caranya? Nah, itu yang dipikirkan. Nah, seiring dengan perjalanan memang saya cenderungnya belajar sendiri gitu ya. Dalam arti begini, belajar kepada tutorial tapi praktekkan sendiri. Begitu. Jadi saya tidak tidak bergabung kepada siapapun gitu ya. Hanya mungkin bertanya saja caranya bagaimana, tapi nggak bergabung dengan tutorial lain gitu ya. Dan memang prinsipnya prinsip saya begini, kalau memang itu bisa dilakukan sendiri, saya mau mencoba aja sendiri gitu ya. Mumpung kan masih pemula. Toh pada akhirnya kalau memang itu caranya sama, kan ujung-ujungnya ya akan monet juga. Nah, itu yang ada di benak saya gitu ya. Di perjalanannya ternyata untuk subscriber saya itu dimudahkan ya. Jadi subscriber saya dimudahkan ya, sekitar 4 bulan lah sudah 1000 itu ya subscriber, dan terus bertambah dan itu saya juga kaget gitu ya, ternyata ada video shot yang memang disukai banyak orang sehingga subscribernya pun dari video itu luar biasa bertambah cepat. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita menjadi konten kreator itu, apa yang akan terjadi dengan channel kita itu rahasia. Yang terpenting kita coba dulu buat channelnya, kemudian buat kontennya. Toh nanti pada perjalanan kita akan mengetahui channel kita ini ternyata rame atau tidak, mudah dapat subscriber atau tidak, mudah dapat jam tayang atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, urusan jam tayang. Urusan jam tayang teman-teman bisa melihat sendiri ya. Video saya itu memang ya jam tayangnya itu kalau dilihat ya penontonnya itu ya seperti itu ya, tidak lebih dari 100. Nah, kemudian ya kita kan buat upaya kita, kemampuan kita yang disesuaikan dengan alat yang kita miliki. Nah, kebetulan memang untuk menambah jam tayang itu saya mengambil teori Tongton gitu ya dengan email lain. Itu pun saya gunakan karena di awal-awal saya ngecek, wah ini video saya ini kurang berkembang gitu ya, maka ya saya ambillah trik itu, Tongton dengan email lain ya, kurang lebih emailnya ada 5 gitu ya, itu di laptop. Nah, sering waktu memang ada penambahan jam, jadi ya sering waktu jam bertambah dan akhirnya sampailah 4000 jam tayang, dan saya bisa mengajukan monet itu di bulan Mei ya 2023. Memang perjalanan yang luar biasa itu dari bulan Juli sampai bulan Mei ya, bayangkan saja gitu ya, tapi kita bisa mengejar gitu ya target tersebut.
ya bagi teman yang memang lebih cepat itu lebih baik gitu ya. Karena kan kalau melihat tutorial yang sudah besar itu mereka sangat gampang sekali. Ada yang 1 bulan sudah monet, 2 bulan sudah monet. Makanya di awal-awal saya juga membayangkannya seperti itu. Wow, ini 1 bulan sudah monet. Apakah saya mampu? Nah, gitu kan. Ya ternyata ya tidak semudah membalikan telapak tangan. Intinya seperti itu teman-teman. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketika kita membuat channel, kemudian membuat konten, ya pada kebanyakannya, ini kalau melihat persentase gitu ya dari para pengguna YouTube, itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Ya kalau dari 100 itu mungkin yang monetnya 10 gitu ya, 90-nya belum. Nah gitu. Jadi saya fokus aja di target itu, target monet yang terpenting sebelum 1 tahun sudah monet kan begitu ya, supaya ya jam tayang tidak terkurangi. Ya, maka ya alhamdulillah bulan Mei monet, mengajukan selesai, dan tanggal 6 itu pin ada keterangan sudah dikirim gitu ya, tinggal menunggu. Dan ya saya bulan Juli itu ngecek lagi di pos yang pertama kali, kata petugas belum ada. Saya simpan itu nomor HP. Bu, ini saya simpan nomor, nanti kalau ada hubungi saya. Dan sampai bulan Agustus nggak ada informasi, maka ya saya coba aja lah, saya datang lagi, saya kunjungi lagi, dan ternyata kata petugas pos, oh iya sudah ada. Namanya siapa? Oh, saya ditanya kan. Namanya ini, alamatnya ini. Nah, maka dicek dan oh iya ada. Namanya ada. Dan itu kebetulan ya, mungkin yang pertama kali datang, jadi ada di paling bawah. Karena ada juga yang lain gitu. Yang lain, adsense yang lain. Dan saya tuh diambil yang paling bawah gitu ya. Oh, berarti saya ini lebih dulu datang mungkin gitu ya. Nah, itulah. Jadi perjuangan menjadi konten kreator itu kalau menurut saya boleh dibilang mudah, boleh dibilang susah. Intinya gini dah, teman-teman, yang namanya buat video itu kan buat aja gitu video umpamanya ya, kegiatan kita. Tinggal upload kan udah selesai. Cuma kan yang itu yang lama prosesnya itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu ya. Kalau kita hanya menunggu ya pasti lama. Tapi kalau kita berupaya dengan cara kita sendiri, dengan trik kita, melihat dari konten kreator orang lain, ya akan membantu ya untuk proses cepatnya monetisasi. Asal tidak melanggar aturan YouTube atau komunitas YouTube. Nah, itu saja teman-teman. Sekali lagi, ini saya simpan di sini. Saya tempel ya sebagai motivasi terus untuk berkarya. Sekian informasi dari saya. Semoga teman-teman lebih semangat lagi untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan akhirnya bisa dimonetisasi YouTube. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.